Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak ustazah, baiklah, kita kali ini bertemu lagi dalam pembahasan fikih yang mana kita membahas tentang puasa. Nah, di mana kita telah mengetahui apa itu puasa. Nah, kali ini kita akan membahas tentang puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa yang dikerjakan selama 1 bulan penuh pada bulan Ramadan, yaitu antara 29 hingga 30 hari lamanya. Salah satu puasa yang wajib dikerjakan itu adalah puasa Ramadan. Wajib dikerjakan bagi setiap muslim yang mukallaf. Puasa Ramadan hukumnya adalah fardu ain, ya. Fardu ain berarti wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Perhatikan dua dalil yang akan ustazah bacakan, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Kemudian ketika ada dalil ayat Al-Qur'an, tentu ada hadis sebagai penjelas. Nah, di sini Rasulullah SAW mengatakan, sumu liru'yatihi waftiru liru'yatihi fa in ghubiya alaikum fakmilu iddah sya'ban 30. Puasalah jika kamu melihat hilal bulan Ramadan, dan berbukalah jika kamu melihat hilal bulan Syawal. Apabila terhalang oleh awan, maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Sahih riwayat Bukhari. Nah, dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan, tentu ada hal-hal yang harus kita perhatikan ketika berada di bulan Ramadan ini, ketika kita berpuasa. Apa yang harus kita perhatikan pertama? Yaitu pertama, puasa Ramadan mulai dikerjakan apabila hilal di awal bulan Ramadan sudah terlihat jelas. Nah, ya, jadi biasa yang melihat hilal ini orang yang bekerja untuk seperti astronomi, ya, yang dia melihat bintang, melihat planet, yang mengamati tata surya. Nah, dia bekerja sama dengan MUI biasanya, ya, Majelis Ulama Indonesia, untuk menentukan hilal jatuhnya awal bulan Ramadan. Nah, kemudian yang kedua, jika hilal tidak terlihat karena cuaca atau faktor lainnya, maka jumlah hari pada bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Nah, misalnya hilalnya nggak nampak nih untuk awal masuk bulan Syawal, ya, untuk Idul Fitri. Nah, jadi kita genapkan dulu puasanya menjadi 30 hari. Setelah itu baru Idul Fitri. Nah, kemudian yang ketiga, puasa Ramadan mulai dikerjakan setelah mendengar berita tentang terlihatnya hilal bulan Ramadan dari muslim yang saleh atau pemerintah Islam. Nah, jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dan kita juga mempunyai pemimpin di negara kita, kita harus mengikuti arahan dari pemerintah. Nah, kalau pemerintah mengatakan 1 Syawal jatuh pada tanggal ini, nah, kita mengikutinya agar tidak terjadi pecah belah antara umat Islam. Nanti yang satu maunya hilalnya tanggal segini, yang satu maunya tanggal segini, kan? Nah, jadi jalan terbaik apa? Mengikuti pemerintah, ya. Kemudian syarat sah puasa. Nah, tentu dalam hal ini ada syarat sah puasa, ya. Nah, syarat sah puasa apa? Yang pertama adalah muslim, ya. Jadi orang selain muslim tidak sah untuk berpuasa. Kemudian, tapi walaupun begitu mereka juga ada puasanya. Tapi untuk bagi puasa Ramadan, syarat pertama untuk bisa melakukan puasa Ramadan dan diterima pahalanya di sisi Allah adalah dia harus orang muslim.
Kemudian yang kedua tamyiz, yaitu berakal sehat, bukan orang gila. Kemudian baligh. Nah, yang sudah mencapai usia dewasa, bukan anak kecil lagi, puasanya sudah menjadi wajib. Jadi kalau dia sudah baligh, maka puasanya menjadi wajib. Kemudian sehat secara fisik, yaitu bukan tua renta atau sakit, juga bukan sedang hamil atau sedang menyusui. Jadi harus sehat, jasmani dan rohaninya harus sehat untuk menjalani puasa. Jangan jadikan alasan ketika puasa untuk malasan. Kemudian yang kelima mukim, yaitu menetap di suatu tempat dan bukan sedang bepergian. Nah, ini menandakan bahwa orang yang sedang safar itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Jadi kalau misalnya dia sedang safar, sedang bepergian dan tidak berada di tempat biasa dia tinggal, dia boleh untuk tidak berpuasa ya. Kemudian suci, yaitu tidak sedang haid dan nifas. Ini bagi perempuan. Kemudian telah masuk bulan Ramadan, yang tadi ya telah nampak hilalnya. Kemudian ada syarat sah, tentu ada rukun puasa. Rukun puasa yaitu hal-hal yang harus kita penuhi selama menjalankan ibadah puasa dari awal hingga akhir. Nah, rukun puasa itu ada dua. Yang pertama niat. Niat cukup di dalam hati, tidak perlu niat itu dilafazkan, karena cukup ketika malam kita sebelum sahur, sebelum tidur nih kita udah berniat nih mau puasa, itu udah termasuk niat bahwa kita akan sahur, berarti kita berniat untuk puasa. Cukup seperti itu saja, itu namanya sudah niat. Nah, jadi niatnya itu kita niatkan dari malam hari bulan Ramadan hingga sebelum fajar atau sebelum azan subuh berakhirnya sahur. Kemudian yang kedua, menahan diri atau imsak dari perkara yang dapat membatalkan atau merusak puasa. Jadi hal-hal yang dapat membuat puasa kita cacat, hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu dijauhkan agar puasa kita tidak puasa kita tuh agar sempurna ya. Itu dia tentang rukun puasa. Jadi rukun puasa itu ada dua, yaitu niatnya cukup di dalam hati, dimulai dari malam hari sebelum kita puasa esoknya. Kemudian menahan diri dari perkara yang dapat membatalkan atau merusak puasa ya. Menahan diri di sini masuk juga imsak. Oke, itu dia nak. Jangan lupa anak ustazah tetap mengerjakan tugasnya yang telah ustazah instruksikan, dan anak ustazah jangan lupa tugas-tugas dikerjakan tetap di dalam hopnya. Oke, itu saja dari ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.